Exposure operasional didefinisikan sebagai seberapa luas nilai perusahaan akan terpengaruh oleh perubahan nilai tukar yang terantisipasi. Exposure operasional mengukur setiap perubahan dalam nilai sekarang sebuah perusahaan sebagai akibat dari berbagai perubahan dalam arus kas operasi masa depan yang disebabkan oleh perubahan yang tidak diharapkan dalam nilai tukar. Pengelolaan exposure operasional dengan mengubah kebijakan operasi perusahaan yang umum digunakan adalah melakukan leads atau mempercepat pembayaran, atau lags memperlambat pembayaran. Lalu melakukan risk sharing, yaitu suatu perjanjian yang mana pembeli dan penjual setuju untuk membagi dampak pergerakan mata uang atas pembayaran yang terjadi antara mereka. Dan menggunakan reinvoicing center, yaitu subsidiary terpisah pada suatu lokasi yang khusus mengelola seluruh exposure transaksi dari perdagangan yang terjadi antar subsidiary atau dengan parent company. Pengelolaan exposure operasional dengan mengubah kebijakan keuangan perusahaan biasanya meliputi: yang pertama, penggunaan natural hedge dengan melakukan matching aliran cash mata uang. Yang kedua, back-to-back loans atau parallel loans. Yang ketiga, currency swap. Atribut exposure operasional. 1. Arus kas dari operasi dan pembiayaan. Arus kas multinational enterprise dapat dibagi menjadi dua, yaitu arus kas dari operasi atau operating cash flow yang muncul dari piutang dan utang, pembayaran sewa dan leasing, royalti dan fee lisensi, serta berbagai fee manajemen untuk jasa-jasa yang disediakan antar perusahaan dan intra perusahaan. Lalu, arus kas pembiayaan atau financing cash flow yang merupakan pembiayaan untuk penggunaan pinjaman antar perusahaan dan intra perusahaan dan ekuitas pemegang saham. 2. Perubahan dalam arus kas yang diharapkan dan tidak diharapkan. Exposure operasional mau tidak mau bersifat subjektif karena bergantung pada estimasi atas perubahan kas masa depan dalam sembarang horizon waktu. Dengan demikian, exposure operasional tidak berasal dari proses akuntansi, namun lebih dari analisis operasi. Mengukur dampak exposure operasional. 1. Jangka pendek. Dampak tingkat pertama terhadap arus kas yang diharapkan dalam anggaran operasional 1 tahun. Laba atau rugi tergantung pada mata uang denominasi dari arus kas yang diharapkan. 2. Jangka panjang menengah, kasus equilibrium. Dampak tingkat kedua terhadap arus kas jangka menengah seperti yang dinyatakan dalam anggaran 2-5 tahunan, dengan mengasumsikan berlakunya berbagai kondisi paritas di antara nilai tukar tingkat inflasi nasional dan tingkat bunga nasional. Dalam kondisi equilibrium, perusahaan harus mampu menyesuaikan harga dan biaya faktor sepanjang waktu untuk mempertahankan tingkat arus kas yang diharapkan. Jangka menengah, kasus disequilibrium. Dampak tingkat 3 terhadap arus kas harapan jangka menengah dengan asumsi kondisi disequilibrium. Dalam hal ini, perusahaan mungkin tidak mampu menyesuaikan harga dan biaya untuk mencerminkan berbagai realitas kompetitif baru yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar. 4. Jangka panjang. Dampak tingkat 4 adalah arus kas harapan jangka panjang, yang berarti arus kas yang lebih dari 5 tahun. Pada tingkat strategis ini, arus kas perusahaan akan dipengaruhi oleh reaksi-reaksi dari pesaing yang ada dan calon pesaing terhadap perubahan nilai tukar dalam kondisi equilibrium. Ilustrasi tentang exposure operasional Albion Computer PLC. Sebuah perusahaan Albion Computer PLC yang memproduksi dan menjual personal komputer di pasar Inggris. Albion Computer mengimpor microprosesor dari Intel yang menjualnya seharga $512 per unit. Pada kurs sekarang yaitu 1,6 US dollar per pound, setiap microprosesor berbiaya 320 pound. Albion Computer mempekerjakan tenaga kerja dan semua sumber daya input lainnya secara lokal. Albion diharuskan membayar pajak dengan tarif pajak penghasilan 50% di Inggris.
Albion Komputer meringkas proyeksi operasi yang mengasumsikan bahwa nilai tukar akan tetap tidak berubah pada 1,6 US dollar per pound. Perusahaan berharap untuk menjual 50.000 unit personal komputer per tahun pada harga jual 1.000 pound per unit. Biaya variabel per unit adalah 650 pound yang terdiri dari 330 pound untuk input sumber daya yang diimpor dan 330 pound untuk sumber daya lokal. Tak perlu dikatakan harga pound dari input sumber daya yang diimpor akan berubah ketika kurs berubah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga jual di pasar Inggris. Setiap tahun, Albion menanggung biaya overhead tetap sebanyak 4 juta pound untuk sewa pajak bumi dan bangunan dan semacamnya tanpa memperhatikan tingkat output sebagaimana ditunjukkan proyeksi arus kas operasi adalah 7.250.000 pound per tahun yang ekuivalen dengan 11.600.000 US dollar pada kurs saat ini sebesar 1,6 US dollar per pound. Berikut adalah tabel arus kas operasi dengan asumsi harga per unitnya adalah 1.000 pound. Penjualan dengan 50.000 unit sebesar 50 juta pound, biaya variabel 50.000 unit sebesar 30.800.000 pound, biaya overhead tetap 4 juta pound, cadangan penyusutan 1 juta pound, maka laba bersih sebelum pajak adalah 10.200.000 pound. Pajak penghasilan pada 50% sebesar 5.100.000 pound, laba setelah pajak 5.100.000 pound, ditambah lagi penyusutan 1 juta pound, maka arus kas operasi dalam pound adalah 6.100.000 pound. Dan arus kas operasi dalam dolar sebesar 8.540.000 US dollar. Berikut ini adalah tabel arus kas operasi dengan asumsi harga per unitnya 1.143.000 pound. Penjualan 50.000 unit sebesar 57.150.000 pound. Biaya variabel 50.000 unit 34.800.000 pound. Biaya overhead tetap 4 juta pound. Cadangan penyusutan 1 juta pound. Maka laba bersih sebelum pajak sebesar 17.350.000 pound. Pajak penghasilan 50%, 8.675.000 pound. Laba setelah pajak 8.765.000 pound. Penyusutan 1 juta pound. Maka arus kas operasi dalam pound sebesar 9.675.000 pound. Dan arus kas operasi dalam dolar sebesar 13.545.000 US dollar. Berikut ini adalah tabel arus kas operasi dengan asumsi harga per unit 1.080 pound. Penjualan 50.000 unit sebesar 43.200.000 pound. Biaya variabel 50.000 unit 28.880.000 pound. Biaya overhead tetap 4 juta pound. Cadangan penyusutan 1 juta pound, maka laba bersih sebelum pajak sebesar 9.320.000 pound. Pajak penghasilan sebesar 50%, 4.660.000 pound. Laba setelah pajak 4.660.000 pound. Penyusutan 1 juta pound, maka arus kas operasi dalam pound sebesar 5.660.000 pound. Dan arus kas operasi dalam dolar sebesar 7.924.000 US dollar. Tabel berikut ini meringkas pengaruh proyeksi eksposur operasi atas depresiasi pound terhadap Albion Computer PLC. Untuk tujuan pemaparan, di sini diasumsikan bahwa perubahan kurs akan memiliki dampak terhadap arus kas operasi perusahaan selama 4 tahun. Tampilan tersebut menyediakan keadaan lainnya tidak berubah nilai sekarang dari arus kas operasi selama 4 tahun untuk ketiga kasus di atas maupun kasus pembanding. Tingkat diskonto yang tepat untuk arus kas Albion dianggap sebesar 15%. Tampilan tersebut juga menunjukkan keuntungan atau kerugian operasi yang dihitung sebagai nilai sekarang dari perusahaan arus kas operasi selama periode 4 tahunan dari kasus pembanding yang disebabkan oleh perubahan arus kas. Pada kasus 3 misalnya, perusahaan berharap mengalami kerugian sebesar 10.940.000 US dollar akibat depresiasi pound.
nilai sekarang terdiskonto dari arus kas dolar yang dihitung selama periode 4 tahunan dengan menggunakan tingkat diskonto 15%. Diasumsikan terdapat arus kas yang tetap selama setiap 4 tahunan. Keuntungan atau kerugian operasi menggunakan nilai sekarang dari perubahan arus kas yang dilakukan dari perubahan arus kas yang diakibatkan oleh depresiasi pound dari kas pembanding. Sekian dulu ya presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, sampai jumpa.